Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa berpikir kritis. Ada orang yang kemudian memilih turun ke jalan untuk demo, nulis surat terbuka, bikin grafiti, dan ada juga loh yang menyampaikan pikirannya lewat lukisan. Paweł Kuczynski adalah seniman asal Polandia yang sejak tahun 2004 mengkhususkan diri di genre satir. Paweł berbicara tentang kehidupan sehari-hari dan kondisi dunia secara global, mulai dari ekonomi, politik, hingga isu-isu sosial dan kemanusiaan. Di sini, Titisan Senja akan menunjukkan beberapa di antaranya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah indahnya jika kalian menekan tombol like dan juga subscribe-nya ya Indie People. Kuy kita gotong royong agar channel ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Pekerja anak. Di sisi kanan gambar tersebut terdapat seorang anak memakai kaos, celana jeans, sepatu, dan topi sambil menarik kereta mainan. Sedangkan di samping kiri terdapat anak yang hanya berpakaian sederhana tanpa alas kaki, sedang menarik semacam kereta yang sesungguhnya. Organisasi Buruh Sedunia atau ILO mencatat terdapat 168 juta pekerja anak di seluruh dunia. 85 juta diantaranya bekerja di sektor-sektor berbahaya, seperti pertambangan ilegal dan manufaktur dengan mesin berat. Berbeda dengan anak-anak yang berkecukupan, bagi para pekerja anak ini bermain adalah kemewahan. Tujuan pendidikan. Hanya ada satu hal yang ingin Titisan Senja tanyakan dalam gambar ini. Sebenarnya, selama ini kita belajar untuk apa? Apakah itu sudah membebaskan kita sebagaimana tujuan pendidikan yang semula? Atau apa kita melakukannya karena terpaksa? Kelaparan. Secara statistik, kelaparan membunuh lebih banyak manusia setiap tahunnya dibandingkan korban AIDS, malaria, dan TBC apabila dijumlahkan. Penyebab kelaparan bisa bermacam-macam, dari paceklik, perang saudara, kemiskinan, hingga ketidakstabilan harga pasar. Ketika kita beruntung dianugerahi sarana untuk memberikan anak-anak kita mainan balok demi membantunya membaca, banyak anak lain di dunia yang masih memikirkan bagaimana caranya bisa makan. Dampak negatif teknologi. Teknologi tak seharusnya menjauhkan manusia dari seni dan sastra. Modernisasi tak seharusnya mengebiri kreativitas manusia. Gambar mouse dalam lukisan tersebut mewakili kehidupan manusia modern yang begitu dipengaruhi teknologi. Mereka sibuk dengan laptop dan ponselnya masing-masing. Memilih main game atau aktif di media sosial dan perlahan melupakan cara melakukan segala hal dengan manual. Demokrasi yang kotor. Yakin kalau demokrasi itu bisa benar-benar bersih, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, seberapa besar kira-kira yang tak akan rela jika hak suaranya ditukar dengan nasi bungkus atau uang? Ada caleg yang lolos ke DPR setelah mendapatkan lebih dari 35.000 suara. Uniknya, 35.000 suara itu hanya berasal dari satu lingkungan pabrik saja. Sebagai pemilih, yang mana yang lebih berharga bagi kita? Kebebasan untuk menentukan arah atau rumput hijau di salah satu kotak suara. Membangun pabrik. Revolusi industri mengubah selamanya wajah peradaban manusia. 2 abad setelahnya jumlah kendaraan bermotor dan pembangunan pabrik terus bertambah. Ini tidak selamanya dibarengi dengan perhatian kepada lingkungan. Polusi udara membuat orang tua mulai resah membiarkan anak-anaknya bermain di luar terlalu lama. Anak-anak pun tanpa sadar akan meniru apa yang dilihatnya, termasuk membangun pabrik-pabrik. Bukannya benteng-benteng saat kita kecil dulu dari pasir pantai. Apa yang akan terjadi saat anak-anak itu dewasa? Dunia bukan milik kita saja, tapi juga milik anak-anak kita nantinya. Sebuah pepatah telah mengingatkan tegas-tegas. Ketika hewan terakhir telah kita bunuh, sungai terakhir telah kita keringkan, pohon terakhir telah kita tebang, baru kita akan sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Sampah adalah hadiah. Orang-orang yang berprofesi sebagai pemulung memang benar-benar hidup dari sampah. Mereka makan, membayar sewa rumah, bahkan membayar uang sekolah anak-anaknya dari apa yang dianggap nggak penting oleh orang lain. Di satu sisi ini adalah ironi, di sisi lain ini menyimpulkan optimisme yang sebenarnya selalu ada cara untuk bertahan hidup. Itulah 7 gambar yang menandakan dunia kita tidak baik-baik saja ya Indie People. Setiap orang mungkin bisa memaknai karya seni dengan pemahamannya masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, tanyakan diri sendiri, apakah dunia dan kamu baik-baik saja?